itu dia Dexter yang akan berada jadi saksi juga dari siapa yang akan melaju ke babak selanjutnya. Siapa yang akan melewati arus 1-0 atau arus 0-1. Oke, Dex sudah siap untuk bisa mengamankan dulu farmingan di awal-awal. Demon Kite juga melakukan hal yang sama di tempat yang lain, di role yang lain, di laning yang lain pun akan melakukan hal sama karena di bagian bawah pun antara Hilda dan juga Gatot Kaca harusnya ini akan menjadi satu tempat yang penuh akan adu mekanik. Karena coba kita lihat dari area minimap, Gatotnya didorong jauh banget ke area belakang loh itu. Iya ya, untungnya masih ada Revitalize juga ya. Ya. Untuk bisa bertahan hidup. Jauh Walaupun ya adu kolam aja jatuhnya. Aduh kolam. Adu kolam nanti. Ayo kolam mana yang lebih gede tapi Demon Kite masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Falcon dan berhasil sepertinya. Wadaw. Untungnya nggak dapetin level 4 langsung ya. Iya. Karena kalau Demon Kite dapetin level 4 langsung kayaknya bakalan langsung di start lagi sih untuk mendapatkan poin-poin kill. Yap. Seenggaknya Dex kali ini nggak kalah dari segi level, dia bakal tetap dapetin level yang keempat. Hellstone Blast-nya itu. Dia pokingan damage dari Yue. Dan Wih. hit X. Oke, Demon Kite dan juga ada satu lompatan dari Rene J. Sepatu migration tadi lompat ke area terdepan, First Blood yang berhasil didapatkan oleh Rene J. Sementara Royal Mix di bagian bawah dengan Hilda-nya benar-benar menekan pergerakan yang dimiliki oleh Gatot Kaca 3 player. Ada di area mid, BX7 mau tidak mau harus mundur dan mau tidak mau harus recall. Ya, thanks to Yue juga yang tadi join the fight ya. Memberikan satu kontribusi juga dengan slow evac sehingga Kid X dia nggak mampu untuk bisa bertahan lebih lama lagi. Dan sekarang arus sungai sudah mulai muncul. Betul. Tinggal menunggu bagaimana setup di area turtle-nya. Dan Rene J udah mulai kelihatan juga dia bahkan akan menuju ke bagian dari EXP untuk mendapatkan level yang keempat. Royal Mix sudah level 4. Siapa yang akan menjadi satu target utama yang akan langsung diudak-udak oleh Royal Mix ya, karena Purple Buff itu lebih menjadi pilihan terlebih dahulu oleh Suyo-nya ataupun Demon Kite sebelum mereka nanti join ke dalam area Death Turtle itu sendiri. Bahkan sekarang ada dedikasi keluarkan, dia dikeluarkan pula tapi Demon Kite-nya berhasil langsung dilincapkan ke super cepat. Dan juga Turtle-nya berhasil langsung menjadi milik dari Falcon Esport, tertinggal sendiri di bagian belakang Edward-nya bersama dengan Rene J. Tapi Rene J gagal untuk bisa diselamatkan. Mau pergi ke arah mana dijauhkan sedikit. Tapi untungnya Dex masih berhasil pergi dan Edward menjadi korban kali ini. Deadly catch penyelamat dan lihat Domeng yang kesulitan di gold lane. Benar-benar hampir semua lini dari Vulcans Esports mendapatkan keuntungan di 2 menit awal. Demon Kite yang niatnya untuk mencuri satu buah pundi-pundi Retribution, meningkatkan gold dan EXP, tapi sayangnya dia ditumbangkan dengan adanya Deadly catch ikan hiu yang sangat-sangat mengganggu dari kubu Vulcans Esports. Bagus banget loh tadi itu momentumnya, ada yang mau mendekat, didorong Deadly Catch, momentumnya menghilang. Demon Kite-nya juga sekarat gara-gara adanya Crab Claw Cannon. Yap, itu bagus banget. Tapi untuk sekarang dari Kid X-nya menjadi orang terdepan, belum lagi dengan PX7 yang enak banget untuk bisa ngecek ke dalam area rumputan. Rene J sendirian melihat dari kejauhan siapa yang akan menjadi korbannya karena sudah mulai mendekat ke area atas, tapi PX7 yang langsung diajar begitu saja. Bahkan ada satu lagi, Fridge Glacier tadi membuat pergerakan dari PX7 tidak bisa mendapatkan keselamatan, tapi Benny mencoba untuk bisa membalaskan keadaan. Benny mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah wave minion yang hampir saja hilang. Wah, dan tadi ya permasalahan utamanya adalah karena memang PX7 tidak memiliki Purify lagi sehingga terkena efek Frozen dan Evil Queller. Sebuah panah yang begitu kejam dengan jarak yang begitu jauh membuat gerakan dari Demon Kite yang lebih diuntungkan juga. Fun fact tuh, pada turnamen MPLP Season 14, tim Aurora Gaming menjadi tim yang memiliki hero pool paling luas dengan total 56 unique hero dari total 126 hero. Buset. Satu tim loh ya. Waduh, oke mau pergi ke arah mana? Hey! Dan Dex tertangkap basah. 4 player tadi berkumpul guna untuk bisa mendapatkan karena 1 player itu saja. Dan Dex tidak bisa kemana-mana lagi dengan Turtle yang sudah hadir. Menjadi sebuah keunggulan untuk Aurora. Wah. Dimana sekarang sepatu migration tadi yang udah lompat ke area terdepan dengan Pelori Kain begitu indah. Berhasil mendapatkan ke arah 1 player. Dan PX7 menjadi korbannya. Glorious Pathway mau tidak mau harus dikeluarkan. Dan ada lompatan kembali yang dikeluarkan oleh Rene J. Bahkan Edward-nya menjadi satu orang guna untuk bisa memberikan backup terhadap rekan-rekannya. Chain CC yang diberikan dari Aurora Mobile Legends Bang Bang benar-benar mengganggu banget. Dan sekarang Demon Kite mendapatkan turtle-nya secara cuma-cuma. Tinggal kita tunggu nanti perebutan turtle yang ketiga. Tapi ini semua mengubah alur permainan dan tempo dari Vulcans Esports.
Sekarang Vulcans Esports harus rebuild nih Pak Pulung. Ya. Tempo yang tadinya udah mereka pegang karena hanya satu salah langkah dari Dex. Ketika dia tertangkap di area sungai dan itu malah menjadi malapetaka untuk dia, tidak ada lagi tempat yang bisa menyelamatkan dia. Tapi untuk sekarang Sky Pierce first item dari PX7. Dia harus mendapatkan kill sebanyak mungkin. Kalau enggak, ini bakal menjadi ancaman. Oke, Randy J. Sepatin migration, sedikit lagi, Feraday Climb dikeluarkan, Avatar Guardian, Precision Glacier, semua dikeluarkan di dalam area mid. Tapi tidak ada korban sejauh ini. Genius move dari Rene J. Dia menggunakan satu buah Wild Requiem biar dia nggak keangkat sama efek dari Lantern Flare. Dan sekarang melihat dari Vulcans yang nggak berhenti untuk melakukan serangan. Oke, dan UE-nya masih berhasil selamat tapi tidak untuk Kid X. Berhasil tadi membanting ke area 2, tapi itu adalah Edward. Terlalu tebal. Benny mencoba untuk pisah. Maju sedikit menghantarkan damage-nya, tapi hanya Woldy tadi yang bisa masuk. Wah, ini dia nih. Pressure dan zoning yang tidak ingin dilepaskan ya. Karena dari tadi Vulcans Esports sudah coba untuk pegang kendali teamfight-nya. Tapi untuk sekarang Udah nancep. mulai dibalikin pelan-pelan, tapi hati-hati sama Dex. Karena dia adalah tipikal hero late game yang sangat mematikan nanti dengan Crab Claw Cannon-nya. Semakin lama semakin mengerikan. Yap, dan talent prediction. Wow, kita ada perbedaan kali ini ya, Prof ya. Iya, masih sama-sama berbeda maksudnya kan. Dari awal juga kan banyak sekali perbedaannya. Selalu. Sabar Royal Mix, sabar. Jersey kalau di dalam turret kayaknya bahaya buat Aurora ya, karena Yue di sini dengan Auroranya akan sangat mematikan sekali dengan ada Frigid Glacier. Yap, benar-benar. Tapi part yang lain, Randy J masih berhasil untuk bisa menggocek arah beberapa player. Hilda di atas sendirian. Hilda mencoba untuk bisa mencari informasi, tapi setidaknya outer tadi bagian atas berhasil dirubuhkan sama seperti bagian bawah. Dan coba lihat sendirian, Hilda di atas, Royal Mic-nya bekerja. Namun Kid X berhasil mengusir ke arah beberapa player dan turtle-nya berhasil diamankan oleh Falcon. Perfect zoning dari Royal Milk. Dia benar-benar ngeganggu satu sosok doang loh, Demon Kite. Selain Demon Kite, dia skip. Oh, tapi sekarang bahaya buat Domeng. Oke, connect tadi ke arah dua player dan sekarang Kid X yang Doris Padway udah langsung dikeluarkan di bagian belakang. VX7 yang mencoba untuk bisa menghantarkan satu backup pada begitu baik, namun dari catch-nya. Connect tadi ke arah beberapa player, tapi Rene J-nya menjadi korban pula. Ada satu Hellstone Blast dan sekarang Benny-nya masih selamat satu terakhir dan gagal. Edward menjadi korban. Bahkan untuk sekarang Frost Breeze-nya mencoba tadi untuk bisa menghalau Dex, tapi Dex-nya mencoba untuk bisa mengejar, didorong lagi dengan Spear. A misery. Dua ditukarkan dengan 3 member dari Aurora. Sekarang keadaan dipegang lagi sama Vulcans Esports. Thanks to Benny. Dia nggak tumbang. Dia survive dan bahkan mendapatkan trade. Yaitu adalah outer mid lane di bagian bawah juga. Yang menjadi satu pertukaran yang cukup adil, cukup serupa juga. Hanya saja mid lane yang masih belum bisa ditembus sama Vulcans Esports. Mereka harus menunggu juga Dex. Karena kalau kita ngomongin Bane, untuk lock towernya Pak Pulung, dia tuh paling kejam loh. Pasifnya itu loh dari Bane, yang bisa menyayat-nyayat bagaimana turret satu demi satu. Rene J datang lagi coba. Ganggu terus. Cari target, tapi setidaknya sekarang Benny pun sudah mendapatkan makanan ya. Lewat Orange Bomb memang udah diberikan kepada dirinya. Untung 200 bahkan. Iya. Udah mulai menyusul berarti ya. Oke. Tapi lagi-lagi Domeng, dia bisa bermain dengan split push, dia bisa bermain dengan leveling juga. Yang penting bagaimana caranya untuk menghentikan Royal Milk-nya dulu nih. Karena dari tadi Royal Milk benar-benar menjalankan tugasnya. Dan bisa dibilang ada satu gerakan barusan dengan Deadly Catch hanya untuk mengusir mundur pasukan dari Aurora. Iya. Dan tapi masih gagal tadi ngedapetin Orange Buff-nya sedikit lagi loh itu. Salah perhitungan dan juga ada tekanan dilakukan oleh pemain dari Aurora. Yang membuat mereka menerus mundur coba di area tengah tuh Rene J-nya. Dipaksa lagi oleh Kid X untuk bisa pulang. Ya, apakah sempat kali ini? Yap, sebelum ini adanya Lord, karena memang dia Domeng Domeng akan melakukan split push, tapi pressure dari 5 pemain Vulcans gak berhenti. Oke, Domeng masih terus menghantam ke area dari inner turret yang ada di area atas. Spear of Destruction-nya pun sudah mulai connect. Akankah dia berpindah tempat karena sedikit lagi Edward yang tidak akan kuat. Dan benar saja UE-nya sudah berhasil dihancurkan di tempat yang berbeda. Rene J menjadi korban yang ketiga, bukan pilihan yang baik untuk Moskov bisa pindah. Perfect objektif dari Vulcans Esports. Mereka tidak ingin membiarkan pertukaran menjadi rugi untuk saat ini. Tapi lagi-lagi Domeng merepotkan sekali. Counter setup-nya lagi-lagi Aurora selalu punya cara untuk ambil objektif-objektif tersebut. Yap. Lord Dance emang udah jadi makanan dari Filipina. Bagus banget loh. Gue pikir dia bakal pindah tadi ya, tapi ternyata tidak.
Emang dia tahan dulu daripada menambah sebuah kerugian akan menjadi semakin fatal lagi, dan ini adalah replaynya. Replaynya di mana ya udah pasti kan Lord bakal coba buat dipegangin terus, tapi Betul. karena Domeng yang dapet nih, Lord Dance-nya bener-bener mistiming banget. Dan sangat disayangkan pressure-nya jadi terlepaskan Pak Bolong. Karena buat sekarang menurutku Aurora tinggal melakukan defense, apalagi mereka ya jatuhnya punya Moskov juga untuk ngerepotin laning. Yap. Jadi malah Falcons Esports yang sekarang berada dalam tekanan. Yap. Walaupun mereka kehilangan cukup banyak player teh ya, tapi setidaknya dengan satu objektif ini loh. Ini pun bisa menstabilkan lagi, bisa menetralkan lagi. Dan Kid X kehilangan cukup banyak SP di dalam tubuhnya. Gagal tadi dengan satu Frost Bridge yang udah langsung dikeluarkan. Tidak ada satu combo lanjutan, namun Spatial Migration-nya tadi lompat ke area terdepan dan gagal untuk bisa mendapatkan ke arah beberapa player. Di tempat yang berbeda, ada Frigid Glass yang dikeluarkan pula. Domeng masih berhasil selamat sejauh ini. Dan kalau kita lihat dari posisi lainnya sekarang Antic sudah ada di tangan dari Rene J. Yap. Dia akan berusaha untuk menahan semua physical damage yang bisa diberikan terutama dari Dex. Karena memang Dex berada dalam keadaan yang sangat-sangat mematikan di late game nantinya. 4-2-2 dari Demon Kite bukan berarti bahwa dia mengalami mungkin statistik yang baik. Malahan aku merasa Demon Kite di sini ada tekanan sedikit tentunya. Dari zoning out yang dilakukan, terutama dari Royal Milk juga. Yep. Pelajaran yang bisa diambil dari Falcons Esports tadi adalah tidak membiarkan Aurora mendapatkan Lordnya, karena sekarang keadaannya jadi 50-50 lagi. Betul, cukup tadi ya, cukup yang barusan mereka dapat Lordnya loh. Itu pun satu momentum yang sebenarnya juga 1 dari 1000 lah anggap. iya, tidak tertebak gitu loh. Tahu-tahu datang jebret gitu tombaknya dari tempat yang lain. Dan pas banget loh tadi. Dan pas banget gitu loh, Prof. Ya justru kalau misalkan kita melihat dari gerakan itu dan terjadi kembali ya, ini kerugian pasti ada di tangan dari Falcons Esports, walaupun ada pertukaran dari segi point killnya. Kecuali kalau udah 18 menit ke atas tuh yang namanya hero kill, itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan adanya Lord. Dan untuk sekarang, Domeng sudah memiliki Win of Nature. Tinggal menunggu bagaimana Benny merespon hal tersebut, karena jujurnya juga Benny lebih butuh Win of Nature dibandingkan dengan adanya Rose Gold Meteor. Ini gokil sih mereka ya. Hampir ya, andai tadi Lord itu bisa didapatkan oleh Falcon, wah, udah menang banyak itu. Udah dapat 3 player, dapat Lord, tapi ternyata memang ya. Tapi Benny sekarang punya Rose Gold Meteor. Akan kita lihat lagi seperti apa di bagian belakang. Royal Mika sendirian masih berusaha untuk bisa memaksakan keadaan. Namun baru saja Spatial Migration tadi seperti udah langsung dikeluarkan. Delicatesnya udah langsung terlihat. Bahkan sekarang Edward pun berhasil langsung dilihat ketika dan Lordnya sekarang menjadi milik dari Falcon Esports. Pertempuran terjadi. Bridge Glacier dikeluarkan. Yue-nya tertinggal sendirian di bagian belakang dan ini menjadi keuntungan untuk Falcon. Lagi-lagi perfect zoning, perfect objektif dari Falcons Esports. Objektifnya tidak hanya mendapatkan Lord seperti di beberapa game sebelumnya, tapi ternyata untuk sekarang sama killnya juga. Dan mau dipaksa untuk mendobrak base turret. Falcons Esports is leading on the way. Oke, Falcon sudah mendapat keuntungan dengan menumbangkan satu base turret dari mid. Lord akan bergerak ke area tersebut. Di bawah akan didorong kembali dan di atas kita lihat manajemen wave-nya akan seperti apa. Oh, ini dia Aurora yang dalam keadaan kesulitan hanya berharap kepada Domeng sebagai salah satu damage dealer di late game. Tapi apakah itu cukup, Pak Pulung, untuk bisa merespon bagaimana kejamnya Bane ketika beranjak ke high ground? Yap. Oke, Delicates dikeluarkan kembali. Lord bergerak di bagian tengah tanpa ada pengawalan. Tapi setidaknya ada satu base turret lagi di bagian bawah yang udah berhasil dihancurkan oleh Falcon. Mereka dapat keuntungan dan di atas sepertinya masih ditahan begitu saja. Wah, ini Falcons Esports tinggal mendorong di bagian top lane. Karena kalau mereka dapetin top lane dan mereka mendinai push dari Domeng, ini akan menguntungkan ke semua pihak. Dan Blade Armor, Kid X tepat sasaran banget untuk sekarang. Agar Domengnya tidak bisa mendeliver damage secara maksimal. Karena ada pantulan juga dari segi damage dealt-nya. Dan ini dia pemaksaan sepertinya bagian top lane. Spear of Destruction sudah dikeluarkan, tapi apa tahu Guardian tidak connect karena siapapun. Ada Demonkan di bagian belakang. Demonkan mencoba untuk bisa nge-backstep ke arah beberapa player, tapi Benny masih berhasil melarikan diri dan di tempat yang berbeda. Ada pertempuran yang terpisah, sendirian saja Demonkan dikejar habis-habisan dan terjebak kali ini. Demon Kite merasakan akibatnya. 2 ditukarkan dengan 2 juga. Falcons Esports menolak untuk kalah dari segi trade-nya. Domeng memang sudah punya satu buah Malefic Gun, tapi teman-temannya hilang satu demi satu. Flank yang dilakukan dari Demon Kite tidak memberikan impact apapun kepada Benny. Kalaupun ada flank dan Benny punya Win of Nature, Pak Pulung, aku merasa Benny akan tetap survive. Dan sekarang Windtalker adalah pilihan
dari Benny. Dia tidak ingin memilih ke arah win of nature. Dia lumayan percaya diri dengan posisinya. Oke. Itu bagus banget sih flanknya tadi. Cuman Bruno-nya Benny kesamber Roberto Carlos loh. Nah, itu Kabur lari ke dan jembatan. life steal-nya sangat-sangat deras sekali dengan adanya Haskell. Lari dia tadi selamat. Udah. Mission gagal gitu loh. Fail jadinya. Mission fail ya mau gimana. Memang berat sih untuk langsung menuju ke belakangnya. Terutama ketika kita melihat bagaimana Aurora. Mereka rata-rata harus bermain front to back. Oke. Edward Doming yang ditarget. Buset deh, ada Domeng, Spirit of Destruction gak connect karena siapapun. Dan tidak bisa berpindah tempat sepertinya. Atau hanya memaksa Spirit of Destruction. Iya. Karena ketika tadi, kalau kita lihat ya pas Royal Milk pengen maju ke belakang, tiba-tiba dia langsung balik kanan. Kayaknya emang itu maksudnya, dia hanya ingin melontarkan dari Spirit of Destruction-nya agar nanti Domeng gak bisa hadir tiba-tiba dalam team fight. Di saat Lord ini nge-trigger berarti berhasil nih. Nge-trigger dan berhasil, dan sekarang Lordnya akan coba di take over. Aurora, mereka dalam kesulitan. Oke, Domeng untungnya masih berhasil kabur. Sementara sekarang di area Lord lagi dan lagi ya. Untuk nge-zoning, ini Falcon luar biasa loh. Cuman beberapa kali tadi mereka juga masih berhasil digagalkan. Tapi depan berbeda dan Domeng menjadi korban. Ada Lord yang berhasil diambil oleh Falcon Esports. Waktunya mereka sepertinya ingin mendapatkan lebih. Ada pergerakan yang sudah dilakukan di W-nya. Friend of Ice sudah tidak ada lagi dalam tubuhnya. Bahkan sekarang Edwardnya sendirian. Masuk ke dalam area defensif yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Falcon. Dan sekarang Falconnya pada percaya untuk bisa menumpahkan karena satu best terakhir dari Aurora. Ditabrak, diacak-acak, tapi untuk sekarang Wave Minion akan langsung di-clear juga. Vulcans Esports take the game against Aurora. Again. Bracket 01 akan menjadi semakin lebih panas. Neraka sepertinya. Welcome to Swiss Stage, welcome to Best of One Series. Siapapun yang berada dalam keadaan 0-1 akan memiliki hari yang berat untuk esok hari.